Raja Demetrius. 1 Makabe 7. Dalam tahun 151 Demetrius putra Seleukus lolos dari Roma. Dengan orang sedikit dia mendarat di salah satu kota di pantai lalu menjadi raja di situ. Ketika istana nenek moyangnya dimasukinya, maka pasukan menangkap Antiochus dan Lysias untuk dibawa ke hadapan Demetrius. Perkara itu ketahuan oleh Demetrius lalu berkatalah dia, muka orang-orang itu jangan diperlihatkan kepadaku. Kemudian Antiochus dan Lysias dibunuh oleh pasukan itu dan Demetrius menduduki tahta kerajaannya. Maka datanglah para penjahat dan para fasik dari Israel menghadap raja. Mereka diketuai oleh Alkimus, oleh karena dia ingin menjadi imam besar. Mereka menuduh bangsanya sendiri di hadapan raja, katanya, Yudas serta saudara-saudaranya telah membasmi semua sahabat Baginda. Kami sendiri telah diusirnya dari negeri kami. Sudilah kiranya Baginda sekarang mengutus seseorang yang dipercayai Baginda untuk meninjau segenap pembasmian yang telah ditimpakan Yudas kepada diri kami serta kepada wilayah Baginda. Baiklah utusan Baginda itu menghukum mereka serta semua orang yang membantunya. Lalu Raja memilih Bahides, salah seorang dari kalangan sahabat Raja. Adapun Bahides itu adalah mangkubumi di seberang sungai dan orang terbesar di seluruh kerajaan lagi setia kepada Raja. Jadi Bahides itu dan Alkimus, si fasik yang telah dianugerahi keimaman besar, diutus oleh raja. Kepada mereka diperintahkannya membalas dendam kepada orang Israel. Mereka berangkat dan pergi ke negeri Yudea dengan banyak pasukan. Bahides mengutus beberapa pesuruh kepada Yudas serta saudara-saudaranya dan dengan tipu daya berbicara tentang perdamaian. Tetapi melihat bahwa mereka datang dengan banyak pasukan, maka perkataan mereka tidak dihiraukan oleh Yudas. Namun demikian, sejumlah besar ahli kitab berhimpun pada Alkimus dan Bahides untuk mencari keadilan. Adapun yang pertama-tama dari orang Israel minta berdamai dengan mereka ialah kaum Mursid. Pikir mereka, seorang imam dari keturunan Harun telah datang bersama dengan pasukan itu. Niscaya dia tidak akan berlaku lalim terhadap kita. Bahides pun berbicara secara ramah dengan orang-orang itu, bahkan bersumpah kepadanya sebagai berikut, kami tidak mencari yang jahat bagi kamu serta semua sahabatmu. Mereka percaya kepadanya. Tetapi dia menyuruh tangkap 60 orang dari kalangan mereka, dan pada satu hari juga dibunuhnya semua, sesuai dengan perkataan yang tersurat ini. Jasad orang-orang yang kau kasihi dan darah mereka ditumpahkan sekeliling Yerusalem, dengan tidak ada yang menguburkan mereka. Karena itu ketakutan dan gentar menghinggapi segenap rakyat, sebab pikirnya, pada mereka tidak ada kebenaran dan keadilan, sebab jaminan dan sumpah yang telah mereka angkat dilanggar mereka. Kemudian Bahides berangkat dari Yerusalem dan berkemah di Betzeta. Disuruhnya tangkapi banyak orang yang sudah membelot kepadanya, dan juga sejumlah orang dari kalangan rakyat untuk digorok dan dibuang ke dalam penadah besar itu. Wilayah itu diserahkannya kepada Alkimus yang ditinggalinya pasukan untuk membantu dia. Bahides sendiri kembali kepada raja. Adapun Alkimus terus bersaingan untuk merebut martabat imam besar. Semua pengganggu bangsanya sendiri berkumpul pada Alkimus. Dia berhasil menguasai tanah Yudea dan bala besar didatangkannya kepada Israel. Yudas melihat segala kejahatan yang dilakukan Alkimus serta pengikut-pengikutnya terhadap Israel melebihi yang dilakukan bangsa-bangsa kafir. Maka dijelajahinya seluruh daerah Yudea dan membalas dendam kepada orang-orang yang telah membelot. Dengan demikian mereka dihalangi untuk berkeliling di daerah itu. Ketika Alkimus menjadi tahu bahwa Yudas serta anak buahnya semakin kuat, maka diinsafinya bahwa tidak dapat bertahan terhadap mereka. Maka dari itu kembalilah dia kepada raja dan dituduhkannya kepada mereka kejahatan besar.